Ming Guangwu secara alami adalah orang yang memiliki pikiran jahat di benaknya. Dia melihat banyak hal. Suasana hati Jia Luo sama sekali tidak tenang. Cukup transmisi suara. Apakah Yang Mulia Jia Luo membutuhkan saya untuk memberi pelajaran pada anak itu Feng Tianxing? Transmisi suara berlalu. Tetapi Jia Luo tidak pernah menanggapi. Dan Ming Guangwu hanya menutup matanya dan duduk diam. Bertindak seolah-olah semua hal besar di dunia luar tidak ada hubungannya dengan saya. Feng Tianxing keluar tiba-tiba hari ini. Dan Ming Guangwu hendak melakukan percakapan yang baik dengan Feng Tianxing. Lagi pula, kepindahannya terlalu mendadak, dan Ming Guangwu tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Umpan hubungan yang lebih dekat. Itu hanya membutuhkan sedikit saran, dan di bawah premis bahwa mereka berdua memiliki pelatihan pribadi yang baik, pasti akan membuat Maser Kang Yu mengubah beberapa keputusannya. Ming Guangwu juga ingin mengujinya, mencari tahu sikap Jia Luo, lalu mendiskusikan metode tindak lanjutnya dengan Feng Tianxing. Setelah menunggu lama, transmisi suara Jia Luo sudah lama terlambat, dan masih ada sedikit kelelahan di nadanya. Bagaimana cara memberi pelajaran pada Feng Tianxing? Ketika Ming Guangwu sedang mentransmisikan suara, Jia Luo sudah memikirkan tentang bagaimana cara memberi pelajaran kepada Feng Tianxing. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Tianxing seperti loah yang licin, dan dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam penampilan luarnya. Di bawah premis ini, bahkan jika Anda mencari masalah dari Feng Tianxing sendiri, Anda tidak dapat menekan Feng Tianxing. Lagi pula, bawahan Jia Luo tidak sekuat Feng Tianxing, tetapi mereka memiliki lebih banyak masalah daripada Feng Tianxing. Saya tidak bisa menghitung Feng Tianxing seharusnya tidak dihukum berat hanya karena sedikit masalah gaya. Selain itu, tidak ada masalah dengan gaya Feng Tianxing sekarang. Dia hidup dan menggunakan tentara, tidak ada yang istimewa tentang itu. Jia Luo benar-benar tidak bisa memikirkan solusi apapun, jadi dia harus bertanya pada Ming Guangwu dengan sedikit kelelahan. Ming Guangwu merespons dengan lambat. Tuan Jia Luo sedang memikirkan masalah ini dengan rumit. Cara termudah adalah menuangkan air kotor padanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dialah yang kelelahan seperti ini. Terkadang semakin dia melakukannya, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Selama kita tunggu sebentar kesempatan, biarkan angin Tianxing jatuh ke dalam perangkap. Pada saat itu, kesombongannya akan ditekan, dan hal terpenting untuk menghilangkannya adalah kekuatannya untuk mencegahnya terus berkembang di depanmu. Tentu saja, ini bisa dianggap sebagai saran. Saya tidak ingin banyak hadiah, dan sumber daya di ranah rahasia saya tidak cukup. Jia Luo merenung sejenak sebelum menjawab. Bagus, meskipun saran Ming Guangwu tidak berpengaruh nyata, tetapi hanya memberikan beberapa saran umum. Bagaimanapun juga dia masih memiliki tujuan, dan dia tidak lagi bingung. Menunggu kesempatan adalah hal yang dibutuhkan Jia Luo untuk terus berkembang. Menunggu Feng Tianxing membuat kesalahan, menunggu perbaikan internal iblis, dan penaklukan kehampaan. Selama ketiga hal ini dilakukan, kekuatan seseorang akan sepenuhnya stabil. Setelah Feng Tianxing meninggalkan aula utama, dia langsung kembali ke kotanya sendiri. Karena Jia Luo menyiapkan sangkar ini untuknya, dia tidak akan melakukan perubahan apapun sampai eyeliner dan orang kepercayaannya benar-benar stabil. Menginap ini akan berlangsung selama beberapa bulan. Kadang-kadang mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan festival dengan Songta, dan pergi bersenang-senang, cukup menyehatkan. Suatu pagi, setelah Feng Tianxing membuat penyesuaian personel terakhir di antara para prajurit, setan memasuki kamp dengan setan lain. Tuan Zhenwu Mojun, setan datang untuk bergabung dengannya. Dia bilang dia berasal dari desa yang sama denganmu, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Feng Tianxing meletakkan pulpennya dan menyerahkan pengaturan penjadwalan personel. Serahkan pada kaptenmu dan edarkan di antara para kapten. Jika kerusakan pertempuran tidak terlalu tinggi, ini harus menjadi pengiriman terakhir. Biarkan iblis itu masuk. Aku akan berbicara dengannya sendirian. Tidak lama kemudian, iblis memasuki kemah. Dan baru saja masuk, dia menemukan kursi dan duduk. Kakinya terangkat tinggi, dan Feng Tianxing sama sekali tidak berdiri di depannya. Tianxing, kotamu dibangun dengan baik. Bagaimana kalau aku mengikutinya? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lama tidak bertemu, Jiang. Jiang mengangguk dan berkata dengan santai. Kali ini, saya memiliki hampir 10 juta dari 5 juta setan di bawah komando saya, dan anggota keluarga yang saya bawa. Lumayan, katakan padaku. Bagaimana rencanamu untuk mengakomodasi kami selanjutnya? Aku punya hampir 10 juta di sini, cukup untuk membangun kembali sebuah kota. Feng Tianxing berkata langsung. Menurut saran Song Yi, aku memilih beberapa penguasa kota utama sebagai target. Saat itu, Song Yi akan mengirim orang untuk membunuh orang-orang ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengambil kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Terserah kamu seberapa jauh Anda bisa pergi. Apakah semua orang ada di sini? Jiang langsung berdiri dan menguap bosan. Kamu tahu lebih banyak tentang latar belakang prajuritku daripada aku. Aku pasti beberapa menit lebih cepat dari mereka. Secara visual, dalam sebulan. Ngomong-ngomong,
Kamu memberiku posisi penguasa kota di kota utama. Dan aku akan menemukan cara untuk memberitahu mereka pada saat itu, orang lain. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan menyusahkanmu kali ini. Orang pertama yang menjalankan rencana Song Yi seringkali adalah orang yang paling sulit. Tanpa keluarga dan kekuatan yang berdiri di pihak mereka, jalan ini tentu saja yang paling sulit. Setelah itu, setan lain ingin memperbanyaknya, dan kesulitannya jauh lebih rendah. Setidaknya Jiang, penguasa kota utama lainnya, berdiri dan berbicara, yang dianggap memiliki beberapa pembantu di dalamnya. Jiang datang ke sini lebih awal saat ini, hanya untuk berbagi kekhawatiran dan masalahnya. Jika tidak, sekelompok orang akan berkerumun. Bahkan jika itu adalah dewa, akan sulit untuk menetap. Ada puluhan ribu setan di bawah Jiang saja yang perlu dimungkinkan kembali. Adapun Duo Lumozu, siapa yang bisa menjamin tidak akan banyak masalah? Feng Tianxing merenung sejenak, dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Tidak, saat kamu berangkat, jumlah orang yang kamu laporkan kepadaku hanya 8 juta. Jiang Hehe tersenyum. Kamu tidak tahu ini. Kita semua berjalan di jalan terbuka. Tidak seperti kamu yang sedang terburu-buru. Setelah invasi kosong, masih ada beberapa setan yang dilanda perang berkeliaran di luar. Aku hanya bermain-main denganmu lagi. Oh ya, aku tidak punya banyak dari mereka. Yang benar-benar memiliki lebih banyak seharusnya adalah kelompok iblis dan dia telah berpikir untuk tampil baik baru-baru ini. Kamu bisa lebih menyemangati dia ketika saatnya tiba. Pasukan yang baru saja mengambil belum lama ini. Saya khawatir jumlah orang akan bertambah kali ini tidak terlalu tampan. Feng Tianxing mengangguk. Hatinya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Mantan teman ini datang satu demi satu. Kali ini, bahkan dapat dikatakan bahwa migrasi terbesar sejak berdirinya kekuatan ras iblis telah berakhir. Memikirkan untuk bertemu lagi dengan teman-teman lama ini pada waktu itu, Feng Tianxing merasa sedikit lebih gembira. Kamu ambil cincin Sumeru ini dulu. Sumber daya di dalamnya seharusnya cukup untuk kamu perbaiki untuk sementara waktu. Ketika kamu pikir kamu bisa melakukannya, aku akan menghubungi Song Yi, dan kemudian aku akan datang secara mengejutkan.